Taif merupakan kota di dataran tinggi Mekah. Kota ini menyimpan kisah dan jejak sejarah penyebaran Islam di masa lalu, sepeninggal istri dan pamannya tercinta, Siti Hatijah dan Abu Taleb wafat pada tahun yang sama. Rasulullah merasa benar-benar kehilangan dan tidak memiliki senderan berkeluh kesah, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hashim dalam Sirah Al-Nabawiyah. Setelah Hatijah dan Abu Taleb wafat, banyak cacian dan siksaan yang datang kepada Rasulullah. Bahkan, yang menyerangnya tidak lagi para tokoh dari kalangan Quraisy, akan tetapi orang-orang biasa Al-Sufaha juga ikut menyerangnya, di antaranya dengan melempar batu dan pasir ke kepala Rasulullah. Namun hal itu tidak membuat Nabi bergeming untuk berhenti berdakwah sama sekali. Beliau akhirnya pergi ke kota Taif untuk mencari perlindungan dan juga berdakwah menyebarkan Islam di sana. Namun apa dikata, ketika Nabi menghadap pemuka Bani Taif kemudian berbicara tentang Islam dan mengajaknya pada Allah. Mereka menolak ajakan Rasulullah. Tokoh tersebut diantaranya adalah dua bersaudara dan satu cucu Amru bin Umair Mas'ud, Habib dan Abdi bin Layin. Setelah ketiga tokoh tersebut tidak menerima Rasulullah, orang-orang Taif juga ikut menolak, bahkan berteriak-teriak, mengejek, bahkan sampai melempari Rasul dengan batu hingga kedua kakinya terluka. Zaid bin Harisa yang berusaha melindungi Rasul juga terkena lemparan di kepala. Nabi dan Zaid berlari sampai di sebuah kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah dan Saibah. Ketika sudah merasa tenang dan terbebas dari kejaran Bani Sagif, Rasul berdoa mengadu kepada Allah di tengah kebun anggur milik Uqbah. Saat itulah dua putra Rabi'ah, Utbah bin Syaibah, melihat kehadiran Rasul di kebun mereka. Merasa iba melihat Rasulullah dan Zaid bin Haritsah terluka parah, mereka lalu memerintahkan budaknya yang beragama Nasrani, yaitu Adas, agar memberikannya sepiring anggur. Ketika Adas mengantarkannya kepada Nabi, beliau tersenyum dan menerima pemberian Adas. Saat beliau akan memakannya, beliau mengucapkan terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah, yaitu basmalah. Melihat dan mendengar hal ini, Adas terlihat terkejut dan penasaran untuk bertanya. Ucapan tersebut belum pernah diucapkan sekalipun oleh penduduk di kota ini. Rasulullah lalu bertanya, "Adas, kamu berasal dari mana? Boleh tahu agamamu?" Adas menjawab, "Saya seorang Kristen, saya berasal dari Ninawa, sebuah daerah di Mosul, Irak." Kemudian Rasulullah meresponnya, "Kamu berasal dari kampungnya orang-orang soleh Yunus bin Matta." Kali ini Adas kembali terkejut, bagaimana bisa orang yang tidak dia kenal ini tahu tentang Yunus bin Matta, kalau seorang bukan berasal dari kampungnya, atau menganut ajaran Nasrani, ia tidak mungkin tahu tentang Nabi Yunus. Adas bertanya, "Kamu tahu dari mana tentang Yunus bin Matta?" Rasul menjawab, "Itu saudaraku, dia adalah seorang nabi dan aku juga nabi." Mendengar hal itu Adas kemudian menunduk untuk mencium kepala, kedua tangan dan kaki Nabi. Demikian kisah Adas, budak Nasrani yang terpesona dengan ucapan dan kemampuan Nabi mengetahui hal yang menurutnya tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Dalam Sirah Ibnu Hashim, tidak ada keterangan jelas apakah Adas kemudian memeluk Islam, namun yang ada hanyalah marahnya Utbah bin Syaibah atas sikap Adas. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isyabah fi Mayis al-Sababah menegaskan bahwa Adas mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Karena itulah Ibnu Hajar memasukkan Adas ke dalam daftar sahabat Nabi. Melihat kedua tuannya merasa marah, Adas mengatakan, "Tuan, tidak ada di bumi ini yang lebih baik dari hal ini." Dia Rasulullah menceritakan sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Kini, tempat dari pertemuan Adas dan Rasul itu ditandai dengan dibangunnya sebuah masjid, bernama Masjid Adas. Lokasinya berada di sebuah kebun di tengah kebun anggur dan pemukiman yang padat penduduknya. Masjidnya tidak terlalu besar namun cukup untuk penanda bahwa di tempat ini dulunya pernah disinggah Rasulullah.